Kita tahu secara akidah dari Quran kita bahwa dalam sejarah Nabi Isa tidak lahir di bulan Desember. Sebab tidak masuk akal kurma matang di bulan Desember. Ini menurut sejarah. Sekarang kita lihat tanggal 25 Desember kelahiran Nabi Isa menurut sisi geografi. Tolong tunjukkan saya bukti Palestina pernah turun salju sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai sekarang. Pernah enggak Palestina turun salju? Nabi Isa lahir di mana? Palestina, di Bethlehem. Palestina. Mana ada Palestina turun salju? Injil saya dulu di Matius pasal 22. Matius nama orang ya, bukan sikatan mati tak diurus. Matius bilang Yesus lahir salju turun di dalam kandang. Kandangnya sopo? Rasul Isa ini lahir di perkebunan kurma, itu nang kandang gak wedi. Terus diganti kandang turun salju. Dari mana saljunya? Ini kebohongan yang luar biasa. Itu Matius. Markus pasal 25. Markus juga nama orang, bukan maklar kasus. Markus bilang, saat Isa lahir, gembala membuka jubahnya, menari-nari di padang terbuka. Aku mikir, salju turun, buka kelambi, nari. Iki mati katoen, bro. Pada awal klip ini telah disebutkan bahwa ada 4 klaim dari Ustadz ini, yaitu 1. Isa atau Yesus lahir bukan di kandang domba, tetapi di perkebunan kurma. 2. Yesus lahir tidak di bulan Desember. 3. Bethlehem Palestina tidak pernah diguyur salju. 4. Di musim salju, tidak mungkin para gembala menari kegirangan seraya buka baju. Untuk klaim pertama ini, sesungguhnya tidak ada yang bisa dibenarkan dan tidak ada pula yang bisa disalahkan. Sebab bagi dua orang yang berbeda hari kelahiran dan tempat kelahirannya. Lalu diklaim bahwa yang satu misalnya Isa mengatakan bahwa Yesus itu tidak lahir di kandang domba karena si Isa mengingat tempat kelahirannya adalah di perkebunan kurma. Di sini Ustadz Mansyurlah yang memaksakan diri dalam mempersepsikan dua tokoh yang memang berbeda secara detailnya menjadi satu wujud yang sama. Penyamaan tersebut merujuk pada satu tokoh yaitu Yesus. Ya, Nabi Isa dipersepsikan jadi Yesus tanpa menyebut dalil yang mendukung klaim tersebut. Namun, metode penyamaan itu tidak konsisten dilakukan secara garis lurus, di mana seharusnya bila Isa adalah Yesus, maka profil detail Yesuslah yang menjadi profil detailnya Isa. Karenanya, bila Yesus tempat lahirnya di kandang domba maka seharusnya tempat lahir Isa juga di kandang domba, bukan di kebun kurma. Nah, Ustadz ini dalam merujuk penyamaan itu sangat jelas dengan menggunakan metode suka-suka yang tidak bisa diterima secara akal sehat apalagi logika keilmuan. Selain titik lokasi kelahiran kedua tokoh ini berbeda juga kota kelahirannya digambarkan dengan tidak jelas. Bila Yesus lahir di kota Bethlehem, maka Quran tidak menyebut kota lahirnya Isa di mana, kecuali tafsir yang menyebut lahir di Palestina. Palestina adalah sebuah wilayah kenegaraan ibaratnya negara Indonesia maka di mana kampung halamannya di Indonesia itu, adalah sesuatu yang misteri. Berikut ini dirangkum berbagai perbedaan secara detail dari kedua tokoh ini, yaitu berdasarkan perbedaan-perbedaan nyata ini, maka kedua tokoh tersebut sesungguhnya adalah dua tokoh yang berbeda dan tidak dapat dirujuk menjadi satu tokoh. Karenanya klaim titik lokasi kelahiran tersebut sesungguhnya menjadi tidak dapat juga dipersepsikan menjadi satu yaitu, di kandang domba atau di kebun kurma. Tegasnya, keduanya adalah berdiri sendiri, sehingga klaim dari kebun kurma tersebut menjadi gugur bagi titik lokasi kelahiran Yesus. Klaim kedua Yesus lahir tidak di bulan Desember, ulasan berikut akan memberi jawaban tersebut. Kisah kelahiran Yesus ini diawali dengan kunjungan malaikat Gabriel kepada perawan Maria dan menyatakan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. 2 kali malaikat Gabriel mengunjungi perawan Maria.
Pada saat kunjungan Gabriel yang pertama itu, saudara Maria bernama Elizabeth sedang mengandung di usia bulan ke-6. Di mana sebelumnya, suami Elizabeth bernama Imam Zaharia juga dikunjungi malaikat Gabriel untuk memberitahu kabar baik itu. Saat itu Zakaria sedang mendapat giliran tugas di Bait Allah. Dalam satu rombongan Abia atau satu tau terdiri dari 24 rombongan, jadi rombongan Zakaria ini jatuh pada minggu kedua Tisri, yang bila dikonversikan ke kalender Romawi, maka waktu giliran Zakaria ini jatuh pada tanggal 22 September. Jadi bulan ke-6 dari tanggal 22 September ini jatuh pada tanggal 25 Maret atau sama dengan tanggal 14 bulan Nisan. Tanggal 25 Maret inilah yang diperkirakan waktu malaikat Gabriel pertama kali mengunjungi perawan Maria. Dan bila ditambahkan 9 bulan berikutnya, maka itu jatuh pada tanggal 25 Desember. Asumsi ini pertama kali telah digunakan oleh Uskup Konstantinopel bernama Yohanes Chrysostomus pada tahun 386 Masehi. Jadi tanggal kelahiran Yesus ini tidak ada hubungannya dengan ada atau tidaknya pohon kurma yang matang, atau hari raya Dewa Matahari atau hari pagan. Klaim ketiga, Bethlehem dan Palestina tidak pernah diguyur salju dari sejak bumi terbentuk hingga saat ini. Bahwa kota Bethlehem dalam satu siklus periode tahunan memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Berikut gambaran suhu di kota Bethlehem tersebut. Jadi Ustadz ini sangat jelas bukan seorang yang paham dengan kota Bethlehem. Terbukti bahwa di Bethlehem dan atau di Palestina itu setiap tahunnya di bulan Desember hingga Maret juga diguyur salju meskipun tidak sepadat salju pada belahan Eropa lainnya. Ustadz inilah yang melakukan kebohongan kepada umatnya, bukan Alkitab sebagaimana yang ia tuding berbohong. Klaim keempat, bahwa jika salju tiba tidaklah mungkin para gembala seraya membuka baju menari kegirangan setelah mendengar berita dari sang malaikat yang menyatakan bahwa sang juru selamat dunia telah lahir. Asumsi ini sangatlah tidak masuk akal, jangankan bagi para gembala yang sesungguhnya lahir dan berkembang di Bethlehem yang tentunya sudah sangat akrab dengan dinginnya musim salju. Jadi bila sedang membuka bajunya dan menari di tengah salju karena kegirangan, hal itu bukanlah sesuatu yang aneh bagi mereka sebagai penduduk lokal. Orang asing di luar warga Bethlehem, katakanlah penduduk dari daerah tropis semisal Indonesia, juga sering berkunjung ke daerah ini sewaktu musim salju itu turun atau saat musim Natal itu tiba. Raffi Ahmad, salah satu figur manusia tropis itu datang berkunjung dan bergembira dengan membuka bajunya di gunung salju pada suatu musim Natal. Berikut slide foto kegembiraan mereka berbuka baju di bukit salju tersebut. Berdasarkan jawaban atas keempat klaim Ustadz tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa Ustadz Mansur sedang mempublikasikan suatu kebohongan atau hoax. Dan kebohongan ini langsung disampaikan kepada umatnya melalui ceramah. Alkitab adalah sumber sejarah yang tidak pernah melenceng.